Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat tani Indonesia. Bagaimana kabar Anda sekali hari ini? Semoga tetap sehat, semangat ya, dan berbudaya, juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, rezeki yang melimpah, serta keluarga yang bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali membahas jahe merah. Kini kita ada sedikit trik ya untuk meningkatkan hasil, atau untuk setidaknya kita untuk bisa panen lebih cepat di kebun jahe merah kita, tapi bukan dari hasil jahe merah, tapi dari tumpang sarinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jahe merah yang kita tumpang sarikan dengan tanaman kangkung. Tanaman yang sangat familiar ya, sangat banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena sangat bergizi, juga rasanya nikmat, bisa diolah dalam berbagai macam bentuk masakan yang tentu sangat menggugah selera. Nah, ini adalah salah satu cara kami yang kita lakukan agar kita bisa panen cepat di lahan jahe merah kita, karena jahe merah itu cukup lama ya panennya. Tetapi dengan sistem seperti ini kita akan tetap bisa mendapatkan hasil dari kebun jahe merah kita, walaupun bukan dari jahe merah tetapi dari kangkung. Ini sama sekali tidak mengganggu, ini sama sekali justru sangat bagus, karena income kita bisa masuk sebelum panen jahe merah itu sendiri. Walaupun juga di sisi lain kita juga bisa panen anakan atau panen rimpang cabutan, tetapi kita tambah lagi dengan tumpang sari seperti ini, semoga makin banyak ya hasil yang bisa kita dapatkan dari kebun jahe merah kita untuk menambah pemasukan untuk keluarga kita. Nah, ini kangkung ini kita tanam baru sekitar 4 hari ya. Ini sudah seperti ini. Nanti dapat kita panen di sekitar usia 3 mingguan ya. Itu sudah bisa kita panen. Dan di tempat kami satu ikat itu 1.500, dan itu sangat laku sekali sini ya. Bisa kita jual atau kita berikan kepada pengepul atau pedagang sayur keliling. Nah, ini salah satu trik kami, karena memang bertani adalah salah satu pekerjaan yang di sana kita bisa berimprovisasi, kita bisa melatih kreativitas kita, memanfaatkan segala aset atau segala kemampuan yang kita miliki, juga lahan kita, untuk memberikan hasil kepada kita yang sebanyak-banyaknya. Memang kita juga harus sedikit lebih kreatif ya, untuk memilih berbagai macam tanaman yang bisa kita tumpang sarikan tanpa mengganggu tanaman pokok kita. Nah, karena kangkung ini nanti kita cabut dan sisa cabutan ya, bukan kita potong, kita cabut seakar-akarnya saat kita jual, sehingga sama sekali tidak meninggalkan sesuatu yang buruk buat tanaman kita. Di sini kangkung yang kita hasilkan juga kangkung organik tentunya, karena kita tidak menggunakan pupuk kimia. Ini juga kangkung kita hanya mengambil nutrisi dari nutrisi yang kita berikan pada jahe merah kita. Mungkin sedikit menginspirasi ya. Ini juga bisa kita tumpang sarikan dengan tanaman yang lain yang di tempat sahabat tani sekalian lebih laku, yang tanaman istilahnya sayuran yang kita panen sekali panen ya. Tetapi juga kita harus meningkatkan atau lebih memberikan porsi untuk tanaman ini, yaitu pupuknya, juga POC-nya, sehingga nutrisi yang sedikit diambil oleh kangkung kita itu tidak mengurangi jatah untuk jahe merah kita. Karena bagaimanapun tujuan akhir dari budidaya ini adalah jahe merah yang sehat, yang rimpahnya besar dan banyak. Sedangkan kangkung adalah salah satu metode kita untuk kita bisa secepatnya mendapatkan hasil dari lahan yang kita miliki. Sementara jahe merah kita yang kita tanam sekitar 3 minggu ya,
bisa kita lihat sudah mulai ada tunas yang tumbuh. Ini dari bibit pecah rimbang dari tanaman jahe merah kita yang usia 6 bulanan kemarin ya, yang kita potek untuk kita coba tanam di lahan terbuka ya. Ini sistemnya kita buat lubang, kita berikan media tanam berupa sekam, juga kohe dan jerami ya yang telah terfermentasi. Ini bisa kita lihat hijau sekali ya, dan ini sudah tumbuh tunas yang baru. Nah, ini juga sedikit ulasan bagi kita. Ternyata dalam usia 3 minggu tanaman jahe merah kita juga sudah bisa bertunas. Ini menunjukkan begitu cepatnya ya pertumbuhan jahe dari bibit cabutan atau potesan dari tanaman jahe merah kita yang usia 6 bulan itu. Sangat efektif sekali. Kita bayangkan kalau kita dari bibit rimpang kita harus menunggu sekitar 40 harian ya baru bisa pindah tanam. Tetapi jahe merah yang dari cabutan ini sudah berhasil untuk menyesuaikan diri dengan lahannya dan sudah bisa menghasilkan tunas yang baru. Ini bukan mengatakan kalau bibit rimpang tidak bagus, tidak sama sekali, tapi ini hanya alternatif agar kita lebih mudah juga lebih murah ya, karena saat ini jahe merah dikatakan juga tanaman saat ini sudah banyak sekali yang budidaya, dan itu mengakibatkan harganya nanti adalah juga sedikit turun. Jadi di sini kita dituntut lagi untuk berkreativitas untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya yang bagus, tetapi dengan modal atau dengan cara yang lebih mudah dan murah. Nah, ini salah satu caranya, yaitu dengan kita memotes tanaman jahe merah kita yang usia 6 bulanan. Kemarin ada sekitar 15 batang ya, itu sudah bisa kita jadikan 15 lubang tanam yang nantinya akan menghasilkan jahe merah buat kita. Ini juga kita lakukan untuk mengulur waktu ya, karena saat ini harga jahe kurang bagus. Jadi yang seharusnya jahe merah kita yang usia 6 bulan itu sekitar 3 atau 4 bulan lagi sudah bisa kita panen, tetapi kita potes lagi, kita perpanjang umurnya, kita jadikan bibit dulu sambil menunggu nanti semoga 8 atau 9 bulan ke depan saat kita panen jahe merah kita ini harganya sudah bagus ya. Itu harapan kita. Tetapi kadang kenyataan juga lain, tetapi kita tidak boleh berhenti berharap. Kita harus tetap semangat, kita berdoa saja sambil kita melakukan perawatan terbaik untuk jahe merah kita. Insya Allah kalau memang rezeki kita bagus, kalau memang rezeki kita banyak, pasti kita akan menemukan atau menemui pasar yang bagus saat kita panen jahe merah kita. Nanti juga kita akan coba aplikasikan atau kita akan coba tumpang sarikan dengan tanaman bisa bawang merah atau bawang putih ya. Setelah kita panen kangkung ini nanti, ini kita memang pemula, jadi kita masih banyak belajar, kita banyak mencoba untuk mengoptimalkan lahan yang kita miliki untuk dapat memberikan income terbaik untuk kita. Nah, ini dulu sahabatku yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tetap semangat, tetap perawatan terbaik untuk tanaman kita. Jangan lupa berdoa. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.